Selamat datang di Megastory, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran dan drama jadi inspirasi. Bersiaplah, karena setiap cerita akan menyentuh hatimu. Malam itu langit terasa begitu rendah, seolah menekan dada Rani dengan beban yang tak kasat mata. Pukul 2 dini hari ketika ponselnya berdering tanpa henti. Nama rumah sakit muncul di layar, dan dalam sekejap, dunia Rani terasa seperti retak. Suara perempuan di ujung sambungan menyampaikan kabar yang tidak pernah siapapun siapkan. Kedua orang tuanya, ayahnya, Irwan Setiawan, dan ibunya, Lina, telah meninggal dalam kecelakaan, lalu lintas setelah pulang dari acara keluarga. Di luar kota, Rani masih mengenakan baju tidur ketika ia tiba di rumah sakit. Matanya berkaca-kaca, langkahnya gontai. Ia hanya bisa melihat jasad kedua orang tuanya yang sudah diselimuti kain putih, terbujur kaku di ruang pemulasaran dingin. Tidak ada kata-kata terakhir, tidak ada pelukan terakhir. Hanya kesedihan yang tumpah dalam diam. Pemakaman digelar 4 hari kemudian. Langit mendung menggantung di atas pemakaman umum, tempat kedua orang tuanya dikuburkan berdampingan. Rani memandangi nisan kayu sementara, belum mampu mencerna kenyataan bahwa mereka benar-benar telah tiada. Kehidupannya yang dulu damai, teratur, dan penuh cinta, kini hancur dalam waktu seminggu. Setelah semua tamu pulang dan suasana rumah menjadi sunyi, seorang lelaki paruh baya datang mengetuk pintu. Dia memperkenalkan diri sebagai Arman, pengacara keluarga yang juga teman ayahnya sejak kuliah. "Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui," katanya dengan suara rendah, serius. Rani mengangguk, mencoba tegak meski lututnya gemetar. Mereka duduk di ruang tamu yang dulu selalu hangat dengan obrolan ringan ayah dan ibu. Kini, kursi malas biru favorit ayahnya kosong dan meja kopi di tengah ruangan dipenuhi surat-surat yang belum dibuka. Arman membuka sebuah map hitam tebal dan mulai menjelaskan. Ayahnya, Irwan, adalah mantan manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi besar yang dulunya dipimpin oleh Arya Pradita, mantan atasan sekaligus rekan bisnis yang sempat diajaknya bermitra dalam usaha properti. Sayangnya, bisnis itu gagal total karena krisis ekonomi dan salah prediksi pasar. Kerugian fantastis membuat Irwan terlilit utang hingga miliaran rupiah. Dan karena nama Irwan tercantum sebagai penjamin utama, tanggung jawab itu otomatis berpindah ke ahli warisnya, yaitu Rani. Utang ini harus segera diselesaikan. Jika tidak, mereka akan menyita rumah dan semua aset lainnya, lanjut Arman, menyerahkan dokumen yang tertata rapi. Rani membacanya dengan mata berkunang-kunang. Angka-angka besar itu bagaikan gunung yang mustahil didaki sendirian. Ia baru saja lulus dari kuliah dan belum memiliki pekerjaan tetap. Ia bahkan belum sempat merayakan kelulusannya bersama orang tua. Tapi aku tidak punya uang, gumamnya. Suaranya serak. Arman menghela napas panjang. Ada satu opsi lagi. Rani mendongak, matanya penuh pertanyaan. Kamu bisa menikahi Pak Arya Pradita. Beliau adalah satu-satunya orang yang bisa melunasi utang itu. Sebagai bentuk pembayaran, atau mungkin lebih tepatnya sebagai kesepakatan antara beliau dan almarhum ayahmu. Rani terbelalak. Menikah dengan mantan atasan ayahku? Ya, dia sudah menyetujui opsi ini. Katanya, ini adalah cara terbaik untuk membayar utang moral pada almarhum. Kamu tidak perlu tinggal bersamanya selamanya, cukup 1 tahun. Lalu perceraian bisa dilakukan secara baik-baik. Tapi selama masa itu, kamu harus resmi menjadi istrinya. Rani terdiam, pikirannya berputar cepat. Ini bukan cerita sinetron murahan atau novel roman picisan. Ini nyata. Nyatanya, ia harus memilih antara kehilangan rumah tempat ia tumbuh besar, atau menikah dengan seorang pria tua, yang bahkan belum pernah ia lihat sejak masa kecil. Ayah, pernah bicara tentang dia? Tanyanya, ragu. Irwan jarang membicarakannya. Tapi dari sedikit yang saya tahu, Arya dulu sangat dihormati oleh ayahmu. Bahkan sebelum masuk bisnis ini, ayahmu sempat ingin bekerja kembali di perusahaannya. Tapi Arya menolak.
Mungkin karena sudah pensiun, atau mungkin karena sesuatu yang tidak kita ketahui. Rani menggigit bibir, hatinya campur aduk. Marah, takut, bingung, dan sedih bercampur jadi satu. Jika aku menolak, maka rumah ini akan dilelang dan kamu akan kehilangan segalanya, termasuk tabungan dan aset yang tersisa. Rani menunduk. Matanya memandang foto keluarganya di atas meja. Foto saat ia masih kecil, duduk di pangkuan ayah, sementara ibu tersenyum di samping mereka. Rumah ini adalah kenangan, tempat ia tumbuh dewasa. Tempat ia belajar, menangis, tertawa, dan bermimpi. Ia tak bisa kehilangan semua itu. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, Aku akan melakukannya. Arman mengangguk. Saya akan sampaikan keputusanmu pada Pak Arya. Pertemuan pertama akan diatur dalam waktu dekat. Setelah Arman pergi, Rani berdiri di ambang pintu, memandang langit malam yang gelap. Bulan tertutup, awan tebal. Ia merangkul tubuhnya sendiri, seolah mencoba memberi kehangatan pada jiwa yang mulai membeku. Maafkan aku, ayah, ibu. Aku tidak punya pilihan lain. Rani memandang cermin dengan tatapan kosong. Rambutnya sudah disisir rapi, wajahnya dibalut makeup tipis, cukup untuk menutupi lingkaran hitam di bawah matanya. Ia berdiri di depan lemari, mengenakan blus putih dan rok panjang biru tua yang dulu sering dipakai ibunya saat acara keluarga. Ini bukan hari bahagia, tapi juga bukan pemakaman, hanya sebuah pertemuan formal, atau lebih tepatnya, sebuah negosiasi hidup. Arman menjemputnya pukul 10 pagi dengan mobil hitam mewah milik Arya Pradita. Rani hanya bisa diam sepanjang perjalanan. Jantungnya berdebar kencang setiap kali lampu merah menyala dan membuat mobil berhenti dalam hening yang menyiksanya. Suasana di dalam mobil terasa seperti ruang kedap udara. Tidak ada percakapan, hanya suara angin dari pendingin ruangan. Restoran itu berada di lantai atas sebuah hotel 5 bintang. Saat Rani turun dari lift, ia langsung disambut oleh seorang pramusaji berjas hitam yang membawanya ke meja nomor 17, pojok jendela dengan pemandangan kota yang indah. Tapi Rani tidak sedang ingin menikmati pemandangan. Di sana, duduklah Arya Pradita. Pria itu terlihat persis seperti yang ia bayangkan. Tinggi, tegap meski usianya hampir 60 tahun, dengan rambut abu-abu yang disisir rapi ke belakang. Jas biru gelapnya memberikan kesan otoritatif, dan ekspresinya tenang, tanpa senyum, tanpa kerutan. Matanya tajam, seperti bisa melihat sampai ke dasar jiwa seseorang. Silakan duduk, ujarnya tanpa menatap langsung. Rani mengambil tempat duduk di hadapannya. Tangan gemetar di pangkuan. Ia mencoba menahan napas agar tidak terdengar gugup. Arya akhirnya mendongak. Kamu pasti Rani? Iya. Terima kasih sudah mau bertemu saya. Aku tidak punya alasan untuk menolak. Ada jeda. Singkat, Rani menelan ludah. Ia ingat betul nama ini, Arya Pradita. Disebut berkali-kali dalam obrolan malam ayahnya. Selalu diakhiri dengan desahan lelah atau gumaman kecewa. Pernah suatu malam, ayahnya pulang basah kuyup karena hujan, masuk ke rumah dengan mata merah, lalu duduk diam di ruang tamu selama berjam-jam tanpa bicara apa-apa. Ibunya hanya menggeleng pelan ketika Rani bertanya. Dan kini, orang yang membuat ayahnya murung itu duduk di hadapannya, seolah tak pernah menyadari efek yang ditimbulkannya. Kamu tahu mengapa kita di sini? Tanya Arya. Suaranya rendah namun penuh otoritas. Rani mengangguk. Untuk membicarakan pernikahan. Arya mengangguk sekali. Benar. Aku sudah membaca dokumen utangmu, dan aku bersedia menyelesaikannya. Tapi syaratnya adalah pernikahan. Rani menatap matanya, mencari jejak empati, penyesalan, atau bahkan kepalsuan. Tapi Arya tetap dingin, datar, seperti membacakan kontrak bisnis. Saya tahu itu aneh, tapi apakah ini satu-satunya cara? Tidak sepenuhnya, jawab Arya. Kamu bisa menjual rumah dan aset lainnya, tapi menurut Arman, kamu tidak ingin melakukannya. Rani menggigit bibir. Itu benar. Arya menarik napas panjang,
kemudian menyerahkan sebuah amplop coklat tebal padanya. Ini kontrak, kau boleh baca. Isinya sederhana. Kita akan menikah secara hukum, tinggal bersama selama 1 tahun, lalu bercerai secara baik-baik. Selama masa itu, kamu harus siap menjadi istri dalam segala hal, termasuk hubungan fisik. Wajah Rani langsung memerah. Jantungnya berdebar kencang. Ia menunduk, tidak berani menatap Arya lagi. Apakah itu benar-benar diperlukan? Bisiknya. Dalam pandangan hukum, ya. Pernikahan yang sah membutuhkan keabsahan, termasuk dalam hal hubungan suami istri. Tapi tenang, aku tidak akan memaksamu. Kamu bebas menentukan batasmu. Aku hanya ingin semua terlihat resmi dan aman secara hukum. Rani menggigit ujung lidahnya. Kata-kata itu terdengar sopan, tapi justru semakin membuatnya gelisah. Ia tidak tahu apakah harus merasa lega atau khawatir. Aku tidak punya niat untuk mempermainkan hidupmu, lanjut Arya, seolah membaca pikiran Rani. Aku melakukan ini karena kewajiban. Ayahmu dulu adalah rekan kerja yang baik. Mungkin lebih dari itu. Mata Rani mendadak terbuka lebar. Lebih dari itu, Arya mengangguk pelan. Dia adalah salah satu orang yang paling aku hormati. Bahkan, dulu dia pernah menolak promosi besar karena tidak ingin meninggalkanku sendirian. Sayangnya, aku tidak bisa mencegah ambisi buruknya. Ambisi buruk? Arya menatap Rani dengan tatapan yang sulit diartikan. Ayahmu ingin membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa bantuan siapapun. Dia ingin menjadi mandiri. Tapi sayangnya, ia justru terjebak dalam utang yang tidak bisa ia hindari. Rani diam. Hatinya sesak. Ia baru saja kehilangan orang tuanya. Dan kini ia harus mendengar fakta bahwa ayahnya mungkin telah mengambil langkah salah yang berujung pada kehancuran. Jadi, kamu menikahiku karena rasa bersalah? Tanyanya pelan. Arya menggeleng. Sebagian, tapi juga karena aku melihat potensi dalam dirimu. Kamu kuat. Aku tahu dari cara Arman menceritakan keputusanmu. Kamu tidak menangis, tidak protes, hanya menerima. Itu menunjukkan karakter yang jarang dimiliki perempuan seusiamu. Rani tidak tahu harus merasa tersanjung atau tersinggung. Aku tidak ingin kamu merasa ini adalah transaksi biasa, tambah Arya. Aku tidak akan menyakitimu. Aku tidak akan memperlakukanmu sebagai barang. Tapi aku juga tidak akan memberimu harapan palsu. Hubungan ini hanya sementara. Setelah 1 tahun, kamu bebas. Rani menatap mata Arya. Di balik keteduhan itu, ia melihat sesuatu yang samar, mungkin penyesalan, mungkin kenangan, mungkin juga kepedihan yang disembunyikan. Ia menarik napas panjang. Kalau begitu, kapan kita mulai? Arya mengeluarkan ponselnya, mengetik sesuatu cepat. Besok pagi, pengadilan agama sudah siap. Aku juga sudah menyiapkan rumah untuk kita tinggal bersama. Rani meneguk ludah. Rumah? Bersama? Saya belum punya barang-barang. Aku sudah atur pengemasan. Semua akan diurus hari ini. Besok, kamu akan tinggal di rumahku. Rani menatapnya, hati-hati. Ini bukan impian pernikahan yang pernah ia bayangkan. Tidak ada cinta, tidak ada romansa, hanya kontrak dan kewajiban. Tapi inilah harga yang harus ia bayar untuk tetap memiliki rumah, kenangan, dan sisa hidup yang layak. Baik, katanya akhirnya. Saya akan ikuti semua prosedur. Arya mengangguk. Terima kasih. Dan untuk pertama kalinya, Rani melihat senyum samar di sudut bibir pria itu. Senyum yang tidak hangat tapi cukup untuk membuatnya yakin bahwa mungkin, hanya mungkin, pria ini tidak seburuk yang ia bayangkan. Matahari belum terbenam ketika mobil hitam Arya berhenti di depan gerbang rumah besar yang dikelilingi pagar tinggi dengan tanaman rambat menjalar. Rani menatap bangunan 2 lantai itu dari balik kaca jendela. Hatinya penuh tanya. Rumah itu terlihat megah dan angkuh, seperti pemiliknya, dingin, terlalu sempurna, dan tak menyenangkan. Pintu gerbang terbuka secara otomatis, seolah sudah menunggu kehadiran mereka. Mobil meluncur pelan melewati halaman luas dengan taman rapi dan kolam ikan di tengahnya.
Di ujung jalan kecil berkerikil putih, pintu utama rumah terbuka, dan seorang wanita paruh baya menyambut mereka dengan senyum ramah namun sopan. "Selamat datang, Nona," sapanya dengan suara lembut. "Saya Siti. Saya akan membantu Anda selama tinggal di sini." Rani mengangguk singkat. Tidak yakin harus merasa nyaman atau semakin canggung. Ia turun dari mobil, langkah-langkah pertamanya menuju hidup baru yang dipaksakan oleh takdir. Di dalam rumah, nuansa elegan mendominasi. Lantai marmer putih, lukisan abstrak mahal di dinding, sofa kulit hitam mengkilat, dan lampu gantung kristal. Besar di ruang tamu. Tidak ada foto keluarga, tidak ada dekorasi bernuansa hangat. Hanya kemewahan tanpa jiwa. Arya melepas jasnya, melemparkannya begitu saja ke kursi. "Kamu bisa lihat kamarmu dulu. Aku ada telepon penting." Tanpa menunggu jawaban, ia langsung masuk ke ruang kerja di lantai atas, menutup pintu dengan bunyi pelan tapi tegas. Rani hanya bisa memandangi punggungnya yang menghilang, perasaannya campur aduk antara kecewa dan lega. Siti menghampirinya. "Mari, saya tunjukkan kamar Anda." Mereka naik ke lantai 2. Lorong panjang dengan karpet biru gelap membawa Rani ke sebuah kamar besar dengan tempat tidur king size, lemari kayu jati, meja rias, dan balkon pribadi menghadap taman belakang. Semua tampak sempurna, tapi Rani tidak merasa ini adalah miliknya. "Kalau butuh apa-apa, panggil saja saya," kata Siti sebelum pamit. Rani duduk di tepi ranjang, diam memandang sekeliling. Ini hari pernikahannya, tapi tidak ada pesta, tidak ada ucapan selamat, bahkan tidak ada tatapan mesra. Hanya kesepian yang menggema. Waktu berlari cepat, senja berganti malam. Arya tidak muncul-muncul dari ruang kerjanya. Rani akhirnya turun ke dapur untuk mencari air minum. Di sanalah ia menemukan meja makan panjang dengan 2 piring kosong, 2 sendok garpu, dan 2 gelas air mineral. Tapi hanya 1 kursi yang tergeser. Milik Arya. Ia menelan ludah. Mereka bahkan tidak makan bersama sebagai pasangan suami istri. Apa gunanya menikah jika semua tetap dilakukan sendiri? Beberapa saat kemudian, Arya muncul dari tangga belakang. Ia memakai kemeja putih lengan panjang dengan lengan digulung sampai siku. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya lelah. "Oh, kamu masih bangun?" katanya biasa. "Iya, saya hanya haus." Arya mengambil segelas air juga, lalu berdiri di hadapannya. "Besok pagi aku harus ke Jakarta untuk rapat. Aku akan pulang besok malam." Rani mengangguk. "Baik, aku titip Siti. Dia akan bantu kamu kalau ada apa-apa." "Terima kasih." Ada jeda. Suara detik jam dinding terdengar jelas. Rani memperhatikan ekspresi Arya. Tidak ada senyum, tidak ada tatapan dalam, hanya dingin dan netral. "Jadi, kita tidak tidur bersama?" Rani akhirnya bertanya. Suaranya gemetar. Arya menatapnya sejenak, lalu menggeleng pelan. "Belum perlu. Kita punya waktu setahun. Aku tidak ingin memaksamu." Rani merasa napasnya lega, tapi juga sedikit tersinggung. Seolah-olah ia bukan istri yang layak dinikmati. "Tapi aku harap kamu ingat," lanjut Arya, "kita harus menjaga penampilan. Dunia luar tidak perlu tahu detail hubungan kita. Di luar, kita adalah pasangan suami istri yang sah. Jadi, jangan heran kalau nanti ada acara keluarga atau undangan resmi yang harus kita hadiri bersama." Rani mengangguk lagi. "Saya mengerti." Arya menatap matanya. "Dan satu lagi, aku tidak ingin ada hubungan emosional. Ini bukan pernikahan cinta. Hanya kontrak. Jadi, jangan berharap lebih dariku." Kata-kata itu menusuk seperti jarum halus, tapi Rani menahan air mata. Ia tidak ingin Arya melihatnya lemah. "Saya tidak berharap apa-apa," jawabnya pelan. Arya mengangguk puas. "Bagus." Ia lalu berbalik dan mulai naik ke lantai atas. Tapi Rani tiba-tiba berkata, "Kenapa kamu mau menikahiku?" Arya berhenti di anak tangga ketiga. Ia tidak menoleh. "Karena aku punya utang pada ayahmu," jawabnya singkat. Hanya itu, Arya diam cukup lama. Lalu, dengan suara rendah, ia berkata, "Ada sesuatu yang tidak bisa aku ceritakan sekarang. Tapi percayalah, ini bukan tentang dirimu.
Ini tentang masa lalu yang belum selesai. Setelah itu, ia menghilang di ujung lorong, meninggalkan Rani sendirian di bawah sorotan lampu dapur yang terlalu terang. Malam itu, Rani tidak bisa tidur. Ia berbaring di ranjang empuk, memandang langit-langit kamar. Kata-kata Arya terngiang-ngiang, "Ada sesuatu yang tidak bisa aku ceritakan sekarang. Mengapa? Apa yang disembunyikannya?" Ia mengingat wajah ayahnya, senyumnya yang hangat, cara ia selalu menepuk pundak Rani dengan penuh keyakinan. Ayahnya adalah orang yang baik. Tapi kenapa ia membuat keputusan bisnis yang salah? Kenapa ia membiarkan keluarganya terlilit utang? Dan yang paling penting, kenapa Arya Pradita begitu penting bagi hidup ayahnya? Pertanyaan-pertanyaan itu mengisi kepala Rani sepanjang malam. Dan entah mengapa, ia mulai merasa bahwa pernikahan ini bukan sekadar urusan utang. Ada rahasia lain, rahasia yang Arya simpan rapat-rapat. Dan suatu hari Rani akan menemukannya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk melalui tirai tipis yang menggantung di jendela kamar Rani. Ia membuka mata perlahan, masih terasa berat dan sedikit bingung dengan hari barunya. Hari ketiga ia tinggal di rumah Arya Pradita. 3 hari, sudah sejak upacara pernikahan sederhana yang digelar di pengadilan agama. 3 hari sejak ia menjadi istri dari pria dingin yang bahkan belum menyentuhnya. Rumah ini begitu besar hingga rasanya seperti istana kecil yang dibiarkan tanpa jiwa. Setiap sudutnya memancarkan kemewahan, tapi tidak ada kehangatan. Hanya sunyi yang mendominasi, dipadu suara pelan detik jam dinding, dan desiran angin lewat ventilasi. Setelah mandi dan berganti baju, Rani turun ke lantai bawah. Siti sudah menunggu di ruang makan dengan sarapan lengkap, roti panggang, telur dadar, jus jeruk segar, dan teh hangat. Semua disusun rapi di atas meja marmer hitam. "Selamat pagi, Nona," sapanya ramah. "Saya sudah siapkan sarapan." "Terima kasih, Mbak," jawab Rani sopan, meski agak canggung. Ia duduk sendirian, makan pelan-pelan. Arya biasanya sudah pergi pagi sekali dan pulang larut malam. Mereka hanya sempat bertemu saat makan malam sesekali, atau jika ada urusan penting yang harus dibicarakan. Selain itu, mereka seperti 2 orang asing yang hidup dalam atap yang sama. Setelah selesai makan, Rani memutuskan untuk menjelajahi rumah. Ini adalah hari pertamanya memiliki waktu luang cukup setelah proses penyesuaian diri yang melelahkan. Ia mulai dari ruang keluarga, lalu ke dapur, halaman belakang, kolam renang kosong, lalu naik ke lantai 2. Di ujung lorong panjang, sebuah pintu kayu besar menarik perhatiannya. Di atasnya tertulis tulisan emas kecil, "Ruang kerja, tidak dikunci, jantung." Rani berdebar pelan saat ia mendorong pintu itu perlahan. Ruangan di dalamnya gelap karena tirai jendela tertutup rapat. Hanya celah-celah cahaya yang berhasil menembus ke dalam, memberi nuansa samar pada deretan buku di rak, dokumen-dokumen tebal di atas meja, dan foto-foto yang tersusun rapi di atas meja kerja. Ia mendekat, menyalakan lampu meja kecil di samping komputer. Cahaya kuning redup menyelimuti ruangan. Matanya tertuju pada figura-figura itu. Yang pertama adalah foto seorang wanita cantik berambut ikal coklat. Senyumnya lembut, matanya bersinar cerah. Ia memakai gaun biru tua, berdiri di depan, taman yang sama dengan taman belakang rumah ini. Di sampingnya, seorang anak kecil berambut pirang pendek tersenyum riang. Rani mendekat, hatinya berdetak cepat. Wanita itu pastilah mantan istrinya. Dan anak itu, mungkin putrinya. Ia mengambil figura itu, meraba tepi kayu yang sudah sedikit lapuk. Ada tanggal di belakangnya, 2006. Lalu, ia melihat foto lain. Foto yang membuat napasnya tertahan. Di sana, ayahnya. Irwan Setiawan muda, lebih kurus, tapi senyumnya tetap hangat. Ia berdiri di antara beberapa orang pria, termasuk Arya yang tampak lebih muda juga. Wajahnya lebih tegas, rambutnya masih hitam pekat. Mereka memakai seragam proyek konstruksi, dengan helm di tangan. Di latar belakang terlihat gedung setengah, jadi tanggal di pojok foto itu, 1998. Rani menempelkan foto itu ke dadanya. Dadanya terasa sesak. Ayahnya dan Arya benar-benar pernah bekerja bersama. Bahkan,
Sepertinya hubungan mereka lebih dari sekadar atasan dan bawahan. Ia mencoba melihat lebih banyak lagi. Di lemari kaca kecil di sisi ruangan, ia menemukan dokumen lama, surat-surat bisnis, dan surat kematian. Surat kematian sang istri. Tanggalnya, 2007. Penyebab kematian, kecelakaan mobil. Rani menutup lemari itu cepat, napasnya memburu, kepalanya berputar. Jadi Arya telah kehilangan istrinya sekitar 15 tahun lalu, dan sejak itu ia tidak pernah menikah lagi. Lalu kenapa ia bersedia menikahi Rani? Bukan karena kesepian, bukan karena cinta, tapi karena utang. Ada sesuatu yang tidak cocok. Ia meninggalkan ruang kerja dengan langkah gontai, hati penuh tanda tanya. Saat ia sampai di tangga, Siti sedang membersihkan debu di koridor. "Mbak Siti," panggil Rani pelan. Siti mengangkat kepala. "Ya, Nona? Apa kamu tahu? Apa alasan Pak Arya tidak pernah menikah lagi setelah istrinya meninggal?" Wajah Siti langsung berubah. Ia menunduk, lalu berkata, pelan, "Maaf, saya tidak bisa bicara banyak. Itu urusan pribadi Tuan Muda. Tapi, kamu pasti tahu sesuatu," desak Rani. "Kamu sudah lama bekerja di sini, kan?" Siti menghela napas. "Saya sudah bekerja di sini selama 20 tahun. Sejak Pak Arya masih menikah dengan almarhumah. Bagaimana dia dulu? Apakah berbeda?" Siti diam sejenak, lalu menjawab, "Dulu, Pak Arya bukan orang yang keras seperti sekarang. Dia ramah, suka tertawa. Bahkan pernah mengajak kami semua piknik bersama keluarganya. Tapi setelah Bu Yeni meninggal, semuanya berubah. Dia menjadi pendiam, jarang tersenyum, dan tidak pernah menyentuh wanita manapun." Rani menelan ludah. "Termasuk aku?" Siti mengangguk. "Anda adalah satu-satunya wanita yang tinggal di rumah ini selain saya. Tapi saya tidak yakin apakah ini hanya karena kewajiban atau ada alasan lain." Rani ingin bertanya lebih lanjut, tapi Siti langsung pamit untuk melanjutkan pekerjaannya. Rani kembali ke kamarnya, duduk di tepi ranjang, memandangi langit-langit. Arya tidak pernah menikah lagi setelah istrinya meninggal. Tapi ia mau menikahi Rani demi melunasi utang? Apakah ini benar-benar soal utang? Atau apakah ada hubungan antara ibu Rani dan almarhumah istri Arya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala Rani sepanjang hari. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa pernikahan ini bukan sekadar transaksi bisnis. Ada rahasia besar di baliknya, dan Rani akan menemukannya. Minggu-minggu berlalu seperti aliran sungai yang tenang. Tidak deras, tapi pasti. Rani mulai terbiasa dengan ritme kehidupan di rumah besar itu. Ia tahu kapan Siti akan membersihkan ruang keluarga, kapan mobil Arya akan terdengar memasuki halaman depan, dan kapan ia harus makan sendirian karena Arya pulang terlalu larut. Tapi meski begitu, perlahan-lahan ada perubahan kecil yang mulai terasa. Arya tidak selalu pulang terlambat lagi. Kadang, ia bahkan datang sebelum matahari terbenam, melemparkan jasnya di kursi, lalu duduk di meja makan tanpa banyak bicara. Mereka makan bersama dalam diam, hanya sesekali diselingi komentar ringan tentang cuaca atau acara televisi malam itu. "Hujan, deras hari ini," kata Arya suatu malam, menyeruput kuah sup panas. "Iya, saya sampai tidak bisa jalan-jalan ke taman," jawab Rani, mencoba mengikuti percakapan. Arya mengangguk pelan. "Jangan terlalu sering basah-basahan. Kamu gampang sakit." Rani mendongak, sedikit terkejut. Ini pertama kalinya Arya menyatakan perhatian secara langsung. Biasanya, ia hanya diam atau memberikan instruksi pada Siti jika ada sesuatu yang harus diperhatikan. "Aku baik-baik saja," jawabnya ragu. Arya tidak menjawab. Tapi matanya sempat melirik ke arah Rani sebelum kembali fokus pada piringnya. Pagi-pagi Arya biasanya sibuk di ruang kerjanya. Pernah sekali, Rani lewat di depan pintu dan mendengar suaranya yang rendah namun tegas sedang berbicara dalam telepon. "Saya sudah bilang, proyek itu harus selesai bulan ini. Jangan buat saya kecewa lagi." Ada nada ketegasan dalam suaranya, tapi juga kesabaran. Tidak seperti orang yang hanya membentak seenaknya,
Arya adalah tipe pemimpin yang membangun rasa hormat, bukan ketakutan. Setelah beberapa minggu tinggal bersama, Rani mulai menyadari pola hidup Arya. Ia bangun pagi sebelum matahari terbit, minum kopi hitam manis tanpa gula, lalu membaca koran sebelum masuk ke ruang kerja. Malam harinya, ia kadang membuka laptop di ruang keluarga, mengetik sesuatu dengan ekspresi serius, atau hanya duduk diam, menatap layar kosong. Rani tidak pernah bertanya. Ia tidak ingin dianggap terlalu penasaran. Tapi hatinya mulai tergerak untuk lebih memahami pria ini. Pria yang dulu ia anggap dingin dan tak punya hati. Tapi kini mulai menunjukkan retakan-retakan kecil dari dinding kokohnya. Satu malam yang hujan deras, Rani tidak bisa tidur. Ia duduk di balkon kamarnya, memandang tetesan air yang mengalir di kaca. Suara petir sesekali terdengar di kejauhan, dan angin membuat daun-daun bergoyang liar. Ia merindukan rumah lamanya, rumah tempat ibunya menyiapkan bubur ayam hangat saat ia demam. Tempat ayahnya menepuk bahunya setiap kali ia berhasil meraih nilai bagus. Tempat ia merasa aman. Kehilangan mereka terasa seperti kehilangan akar. Ia seperti pohon yang dicabut dari tanah, dibiarkan terbawa arus tanpa tujuan. Air mata jatuh satu persatu. Rani menangis dalam diam, memeluk lututnya erat-erat. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka perlahan. Arya berdiri di ambang, dengan wajah yang biasanya datar, tapi kini tampak sedikit khawatir. Ia memakai kemeja putih lengan panjang dan celana hitam. Rambutnya sedikit berantakan, mungkin baru saja bangun dari tidur. "Kenapa menangis?" tanyanya pelan. Rani buru-buru menghapus air matanya. "Tidak apa-apa, saya hanya lelah." Arya tidak percaya. Ia melangkah masuk, lalu duduk di sampingnya. Cukup dekat untuk membuat Rani merasa tidak sendirian, tapi tidak terlalu dekat untuk mengganggu ruang pribadinya. Beberapa detik berlalu dalam sunyi. Hanya suara hujan yang mengisi keheningan. Lalu, untuk pertama kalinya, Arya menyentuhnya. Dengan lembut, ia menepuk pundak Rani, gerakan singkat tapi bermakna. "Aku di sini," katanya pelan. Rani menoleh, terkejut, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka Arya akan melakukan hal itu. Saya hanya merindukan mereka," bisiknya. Suaranya gemetar. Arya mengangguk. "Aku tahu. Apakah kamu juga pernah merasakan ini? Kehilangan seseorang yang sangat penting?" Arya diam cukup lama. Lalu, dengan suara rendah, ia berkata, "Lebih dari sekali." Rani memperhatikan wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat bayangan kesedihan di balik ekspresi dingin Arya. "Aku kehilangan istriku dan anakku," lanjut Arya, suaranya serak. "Dan rasanya seperti tidak punya tempat lagi untuk pulang." Rani menahan napas. Hatinya tersayat oleh kata-kata itu. Ia tidak tahu Arya pernah kehilangan seorang anak. Semua ini membuatnya semakin yakin bahwa pria ini bukan sekadar atasan ayahnya. Ia adalah seseorang yang telah melewati badai yang sama. "Aku tidak punya hak untuk merasa sedekat ini denganmu," kata Arya kemudian. "Tapi aku akan ada di sini, kalau kamu butuh tempat untuk menangis, atau sekadar ditemani." Rani menatap matanya. Di sana ia melihat sesuatu yang baru, empati, kesedihan yang dibagikan, dan mungkin, hanya mungkin, kehangatan yang tertunda. "Terima kasih," bisiknya. Arya mengangguk, lalu berdiri. "Tidurlah, besok akan lebih baik." Ia meninggalkan kamar Rani tanpa menoleh ke belakang. Tapi udara di dalam ruangan itu terasa lebih ringan dari sebelumnya. Rani berbaring di ranjangnya, menatap langit-langit. Air matanya masih basah di pipi, tapi hatinya terasa sedikit lebih ringan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Sejak malam itu, hubungan mereka mulai berubah, bukan menjadi romantis atau penuh cinta, tapi lebih manusiawi, lebih nyata. Mereka mulai berbicara lebih banyak. Arya kadang bertanya tentang masa kecil Rani, tentang cita-citanya, tentang kenangan terbaiknya bersama orang tuanya. Rani juga
mulai berani bertanya tentang masa lalu Arya, meskipun jawaban pria itu selalu singkat dan penuh jeda. Tapi itu cukup. Perlahan-lahan, Rani mulai melihat Arya bukan hanya sebagai mantan atasan ayahnya atau suami kontrakannya. Ia melihat seorang pria yang pernah kehilangan segalanya dan mungkin, seperti dirinya, sedang mencoba menemukan arti hidupnya kembali. Hari itu hujan gerimis, udara terasa lembab, menyelimuti kota dengan kabut tipis yang membuat jendela-jendela rumah berembun. Rani sedang membersihkan salah satu lemari tua di ruang bawah tanah. Ruangan sempit dan gelap yang jarang dikunjungi. Arya, Siti mengatakan bahwa dulu tempat itu digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen lama perusahaan. Tapi sejak Arya pensiun dari bisnis aktif, semua hanya tertumpuk dalam keheningan. Rani membuka salah satu kotak kayu usang yang tersusun rapi di sudut. Di dalamnya ada arsip-arsip konstruksi, foto-foto proyek lama, dan beberapa amplop kuning yang tampaknya belum dibuka selama bertahun-tahun. Ia menarik satu amplop tebal yang tertulis nama Arya Praditha dengan tulisan tangan yang sangat cantik. Alamat pengirimnya membuat napasnya tersendat. Lina Setiawan, ibu dari Rani. Jantung Rani berdebar kencang. Ia ingat betul tulisan ibunya, lembut, rapi, dan penuh perhatian. Tanggal pada amplop itu adalah 10 tahun silam, saat ia masih duduk di bangku SMA. Apa yang membuat ibunya menulis surat kepada Arya? Dengan tangan gemetar, Rani membuka amplop itu dan mulai membaca. Kepada Arya, aku tidak tahu apakah kamu akan membaca ini atau tidak. Aku juga tidak yakin apa yang aku lakukan benar. Tapi sebagai seorang istri dan ibu, aku merasa harus mencoba sekali lagi. Kamu pasti tahu situasi kami. Irwan sudah terlalu jauh masuk ke bisnis properti itu. Aku memintanya untuk mundur berkali-kali, tapi ia tidak mendengarkan. Katanya, ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa ia bisa sukses sendiri, tanpa bantuan siapapun. Termasuk kamu, tapi aku melihat matanya. Aku melihat keraguan di hatinya, dan aku takut. Aku takut jika ia terus seperti ini, keluarga kita akan hancur. Rani masih muda, masa depannya cerah. Aku tidak ingin ia menjadi korban ambisi ayahnya. Aku tahu kamu masih memiliki hubungan baik dengan banyak investor. Aku tahu kamu punya kemampuan untuk membantu. Jadi aku mohon, tolonglah Irwan. Bukan karena aku memintamu, tapi karena kamu adalah orang yang dulu ia hormati lebih dari siapapun. Aku juga tahu bahwa kamu pernah mencintaiku. Rani berhenti membaca. Matanya memanas. Ia menelan ludah, mencoba mengatur napas yang mulai memburu. Ya, kata-kata itu begitu jelas. Ibu mereka pernah mengetahui sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan, bahwa Arya Praditha pernah mencintai ibunya. Rani melanjutkan membaca. Aku tidak pernah menjawab perasaanmu. Aku bahkan pura-pura tidak tahu. Karena waktu itu, kamu sudah menikah dengan Yeni. Aku tidak ingin menjadi alasan di balik segala hal buruk, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa kamu pernah menatapku dengan cara yang sama, seperti Irwan menatapku saat kami masih pacaran. Aku tidak menyesal menikahi Irwan. Dia adalah suami yang baik, ayah yang hebat, dan cintaku yang utuh. Tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Kamu, Arya, adalah bagian dari hidupku yang tidak bisa aku hapus begitu saja. Mungkin surat ini akan membuatmu marah. Mungkin kamu akan membakarnya setelah membaca. Tapi aku hanya ingin kamu tahu. Jika suatu hari kamu bertemu anakku, Rani, jangan biarkan ambisi merusak hidupnya seperti yang hampir terjadi pada kami. Dengan harapan terakhir, Lina Rani duduk termenung. Surat itu masih di tangannya. Gemetar. Air mata jatuh tanpa sadar. Hatinya penuh tanya, marah, bingung, dan takut. Bagaimana mungkin ibunya menulis surat seperti ini? Bagaimana mungkin Arya pernah mencintai ibunya? Dan yang paling penting, apakah itu artinya pernikahan mereka bukan sekadar urusan utang? Beberapa jam kemudian, Arya pulang. Suara mobilnya terdengar dari halaman depan. Rani menunggu di ruang tamu. Surat itu ia lipat rapi dan disimpan di sakunya.
Ia tidak tahu harus berbicara dengan nada marah, kecewa, atau penasaran. Tapi ia tahu, ia harus mendapatkan jawaban. Arya masuk, melepas jaketnya, lalu menatap Rani yang duduk diam di sofa. "Ada apa?" tanyanya biasa. "Aku menemukan sesuatu," jawab Rani pelan. Arya mendekat. "Apa itu?" Rani mengeluarkan surat itu dan menyerahkan pada Arya. Pria itu mengerat-kerat surat itu dengan pandangan datar, lalu membacanya dalam diam. Wajahnya tidak berubah. Tapi Rani bisa melihat kedipan mata yang cepat, detakan nadi di lehernya, dan napas yang agak tersendat. Setelah selesai, Arya menyimpan surat itu di atas meja. "Kamu tidak seharusnya membacanya. Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku?" tanya Rani. Suaranya mulai naik. "Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu pernah mencintai ibuku?" Arya diam cukup lama. Lalu, dengan suara rendah, ia berkata, "Nakt, karena itu bukan sesuatu yang bisa aku ubah, dan bukan sesuatu yang perlu kamu ketahui. Tapi, ini mengubah semuanya." Desis Rani. "Ini bukan hanya soal utang, bukan hanya soal kontrak. Kamu menikahiku karena apa, Arya? Hanya karena kewajiban, atau karena kamu masih menyimpan perasaan itu?" Arya menatap matanya. Untuk pertama kalinya, ekspresinya tidak dingin. Ada sesuatu yang lain, kesedihan, kerinduan, mungkin juga penyesalan. "Aku tidak menikahimu karena itu," katanya pelan. "Aku menikahimu karena aku merasa ini adalah cara terbaik untuk membayar dosa-dosaku di masa lalu." "Dosa?" Arya menghela napas panjang. "Aku dulu meninggalkan ayahmu karena ego. Aku marah karena dia memilih bisnis itu, bukan bekerja denganku. Aku pikir dia tidak percaya padaku. Padahal, mungkin dia hanya ingin mandiri. Aku tidak memberinya dukungan. Aku malah pergi. Dan akibatnya, dia jatuh." Rani diam, mendengarkan. "Aku juga pernah mencintai ibumu," lanjut Arya. "Tapi aku tidak pantas mendapatkannya. Aku tidak pantas mendapatkan keluarga yang indah seperti milik Irwan. Aku hanya orang yang gagal." Matanya redup, suaranya serak. Ini kali pertama Rani melihat Arya seperti ini, rapuh, manusiawi, dan penuh luka. "Aku menikahimu bukan karena dendam atau cinta yang tidak kesampaian," katanya lagi. "Aku menikahimu karena aku ingin memperbaiki kesalahanku. Karena aku tidak ingin kamu mengalami nasib yang sama seperti putriku." Rani menatap Arya, dadanya terasa sesak. "Putrinya? Arya pernah memiliki seorang anak perempuan?" Pertanyaan-pertanyaan baru mulai mengalir deras. Dan Rani tahu, ini baru permulaan dari rahasia yang lebih besar. Rani tidak bisa diam lebih lama lagi. Surat dari ibunya terus menghantui pikirannya sejak malam itu. Ia mencoba tidur, mencoba melupakan kata-kata yang membongkar masa lalu Arya. Tapi setiap kali ia menutup mata, bayangan wajah ibunya muncul, tersenyum, hangat, memandangnya dengan penuh cinta. Dan di sela-sela kenangan itu, suara Arya berbisik pelan, "Aku pernah mencintai ibumu." Tidak, ini bukan hal kecil yang bisa ia abaikan begitu saja. Esok paginya, Rani memakai baju rapi, blus putih dan rok panjang hitam, lalu naik taksi menuju kantor Arya. Siti sempat bertanya apakah ia ingin diantar dengan mobil keluarga, tapi Rani menolak. Ia butuh waktu sendiri untuk meredakan amarah, kebingungan, dan rasa sakit yang semakin menggumpal dalam hati. Kantor Arya berada di gedung pencakar langit di pusat kota. Lobi luas dengan lantai marmer mengkilap, resepsionis ramah, dan aroma parfum maskulin yang menyengat. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Rani diizinkan masuk ke ruang kerja Arya di lantai atas. Ia mendapati Arya sedang duduk di belakang meja besar, jas abu-abu masih terpasang rapi, tangannya tengah mengetik cepat di laptop. Ia bahkan tidak langsung menoleh ketika Rani masuk. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya datar. Rani menutup pintu dengan suara agak keras. "Aku ingin bicara." Arya akhirnya mendongak, matanya dingin. "Ini bukan tempat untuk percakapan pribadi. Kalau begitu,
Aku akan singkat, jawab Rani. Suaranya rendah tapi tegas. Ia mendekat ke mejanya, menempelkan surat itu di layar laptop. Aku sudah membacanya. Semua. Arya memandang surat itu tanpa ekspresi. Tapi Rani bisa melihat matanya berkedip cepat, seperti orang yang sedang menahan sesuatu yang sangat berat. Aku tidak pernah bilang kamu boleh membuka arsip-arsipku, katanya dingin. Aku tidak peduli, desis Rani. Aku punya hak untuk tahu. Aku adalah anak dari wanita yang pernah kamu cintai. Aku adalah istri kontraktualmu karena utang ayahku padamu. Tapi ternyata, semua ini jauh lebih rumit dari sekadar uang. Arya menutup laptopnya pelan. Napasnya memburu, tapi ia tetap menjaga nada bicaranya. Kamu tidak mengerti, maka jelaskan. Rani berseru, langkahnya maju, hingga ia berdiri tepat di depan meja Arya. Jelaskan mengapa kamu pernah mencintai ibuku. Jelaskan mengapa kamu rela menikahiku hanya untuk melunasi utang. Jelaskan mengapa kamu selalu menatapku seperti ada sesuatu yang ingin kamu katakan tapi tidak berani. Arya diam cukup lama. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Rani. Dalam diam itu, Rani bisa merasakan betapa rapuhnya pria ini. Pria yang biasanya begitu kuat, begitu tenang, tapi kini terlihat seperti gunung es yang mulai retak-retak. Akhirnya, Arya berkata, "Dulu, aku memang mencintai ibumu." Rani menahan napas. Aku tidak pernah berniat membuat hubungan kita menjadi kisah cinta segitiga atau sesuatu yang dramatis. Aku tahu dia sudah menikah dengan Irwan, dan mereka saling mencintai. Aku juga masih menikahi Yeni. Tapi, entah bagaimana, perasaanku tumbuh begitu saja. Mungkin karena caranya bicara, cara ia memperhatikan orang lain, cara ia memperlaku siapapun dengan kasih sayang. Dia adalah wanita yang membuatku merasa hidup lagi setelah Yeni meninggal. Rani terdiam, hatinya berdebar. Aku tahu ini salah, lanjut Arya. Aku tahu ini egois. Tapi setelah Yeni tiada, aku benar-benar hancur. Aku tidak punya anak lagi, tidak punya siapa-siapa. Dan satu-satunya orang yang masih membuatku merasa manusia adalah Lina. Tapi ia tidak pernah memberiku harapan. Bahkan ketika ia menulis surat itu, ia hanya memohon bantuanku sebagai seorang teman, bukan sebagai pria yang pernah ia sukai. Rani menelan ludah. Lalu, kenapa kamu menikahiku? Arya menatapnya. Kali ini, matanya tidak dingin. Ada sesuatu yang lebih dalam, penyesalan, kerinduan, mungkin juga penyesalan yang terpendam selama puluhan tahun. Karena aku ingin membayar dosaku pada Irwan, katanya pelan. Dan karena aku melihat Lina di dirimu. Sifatmu, caramu memandang dunia, bahkan caramu menangis, sama persis dengannya. Aku tahu ini bodoh. Aku tahu ini tidak logis, tapi aku merasa ini adalah kesempatan terakhirku untuk memiliki bagian dari masa lalu yang tidak sempat aku miliki. Rani menatap Arya, dadanya terasa sesak. Ia ingin marah, ingin menyalahkan Arya karena telah menggunakan perasaannya. Tapi ia juga tidak bisa mengabaikan getaran emosi yang tersembunyi di balik kata-katanya. Tapi kamu bilang pernikahan ini hanya berlangsung setahun. Bisiknya, Arya menghela napas. Aku bilang itu karena aku takut. Takut apa? Takut kau akan pergi. Takut kau akan membenciku. Takut kau akan melihatku hanya sebagai pria tua yang memanfaatkanmu. Tapi, aku tidak ingin ini berakhir dalam setahun. Rani membelalak Arya. Menatapnya, suaranya gemetar pelan. Aku ingin kau tetap di sini. Aku ingin membangun sesuatu yang nyata. Aku tidak tahu apakah ini cinta, atau hanya kebutuhan, atau hanya rasa syukur karena masih diberi kesempatan untuk merasakan kehangatan keluarga lagi. Tapi, aku tidak ingin kau pergi. Rani tidak bisa berkata apa-apa. Hatinya berdetak cepat, perasaannya campur aduk. Ini bukan pernyataan cinta yang romantis, tapi ini jujur. Ini nyata. Dan untuk pertama kalinya, Rani merasa bahwa ia dan Arya tidak lagi hanya dua orang asing yang diikat oleh kontrak dan utang.
Mereka adalah dua jiwa yang tersesat, yang akhirnya menemukan satu sama lain di tengah badai. Minggu itu, hujan tidak pernah berhenti. Langit kelabu menggantung rendah di atas kota, seolah ikut menanggung beban emosi yang belum selesai antara Rani dan Arya. Setelah percakapan panas di ruang kerjanya, segalanya terasa berubah, tapi juga tetap sama. Arya masih pulang larut malam, masih jarang tersenyum, masih menjaga jarak meski sudah menyatakan bahwa ia tidak ingin pernikahan ini hanya bertahan setahun. Tapi Rani bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Di balik dinding dinginnya, Arya mulai menunjukkan celah-celah kecil. Seperti saat ia memastikan Rani makan tepat waktu, atau saat ia diam-diam meletakkan selimut di tubuh Rani ketika ia tertidur di ruang keluarga. Tapi hati Rani semakin gelisah. Ia mulai sadar bahwa ia tidak lagi melihat Arya hanya sebagai suami kontraktual. Ia mulai merindukan suara langkahnya di lorong. Ia mulai menanti senyum samarnya saat pagi hari. Bahkan tatapan tajam Arya saat sedang marah pun kini terasa lebih bermakna dari sekadar ancaman. Perasaan ini membuatnya takut. Bagaimana mungkin ia mulai mencintai pria yang usianya hampir 2 kali lipat darinya? Pria yang awalnya ia anggap sebagai pelarian masalah, bahkan alat untuk bertahan hidup. Pagi itu, Arya tidak pergi ke kantor. Ia tetap di rumah, membaca koran sambil minum kopi hitam manis di meja makan. Rani duduk di seberangnya, mencoba fokus pada buku catatan resep masakan yang baru saja ia beli dari toko buku dekat rumah. "Kamu mau masak?" tanya Arya tiba-tiba. Rani mendongak. "Mungkin. Saya bosan makanan dari restoran." Arya mengangguk pelan. "Kalau begitu aku akan coba bantu." Rani terkejut. "Kamu bisa masak?" Arya mengangkat alis. "Aku bukan lelaki tua yang tidak bisa melakukan apa-apa." Rani tersenyum tipis. "Maaf, aku hanya tidak menyangka." Mereka lalu pergi ke dapur bersama. Arya mengambil beberapa bahan dari kulkas, sementara Rani mencuci sayuran. Suasana terasa ringan, meski tidak banyak kata yang terucap. Hanya dentuman air dari keran, desisan wajan, dan aroma tumisan bawang yang memenuhi ruangan. Saat itulah Rani menyadari sesuatu. Ini adalah pertama kalinya mereka melakukan hal-hal biasa seperti pasangan suami istri sungguhan. Bukan karena kontrak, bukan karena utang, tapi karena kebersamaan. Beberapa hari kemudian, Rani sakit. Demam tinggi menyerangnya tanpa ampun. Tubuhnya gemetar, kepala terasa berat, dan napasnya pendek-pendek. Arya langsung membawanya ke dokter, lalu memastikan ia beristirahat total di kamar. Ia bahkan membatalkan rapat penting untuk menemani Rani. Di tengah demamnya, Rani merasakan tangan Arya menyentuh keningnya, memastikan apakah suhu badannya turun. Ia mendengar suara Arya bicara dengan Siti tentang obat dan makanan yang harus dimasak. Ia bahkan merasakan selimut tebal diselimkan ulang di tubuhnya, hangat dan nyaman. Dan untuk pertama kalinya, Rani merasa dilindungi. Bukan hanya secara fisik, tapi secara emosional. Hari itu, cuaca sudah cerah lagi. Rani merasa cukup baik untuk bangun dari tempat tidur. Ia turun ke lantai bawah, berniat mencari Arya. Tapi langkah-langkahnya terhenti saat ia mendengar suara dari ruang kerjanya. Arya sedang menelpon. Suara itu rendah, serak, dan penuh emosi. "Aku tidak tahu lagi harus bagaimana," katanya. "Dia mulai melihatku. Dia mulai peduli padaku. Tapi aku takut. Aku takut aku tidak pantas mendapatkannya." Rani diam di ambang pintu. Napasnya tertahan. Dulu aku pikir ini hanya soal utang, soal rasa bersalah pada Irwan. Tapi sekarang aku merasa seperti orang bodoh yang mencoba mengulang masa lalu. Aku tidak ingin menyakitinya. Aku tidak ingin ia melihatku hanya sebagai pengganti ayahnya atau bayangan ibunya. Aku ingin ia melihatku sebagai Arya, sebagai pria yang mencoba mencintainya dengan cara yang mungkin tidak layak. Rani menutup mulutnya. Hatinya berdebar keras. Air mata menggenang tanpa sadar. Arya mencintainya, ia menelan ludah, mencoba mengatur napas.
Lalu, tanpa sadar, ia berbalik dan melangkah pergi. Tapi langkahnya terlalu cepat, dan di anak tangga ketiga, kakinya tersandung. Ia hampir jatuh. Tapi sebelum tubuhnya menyentuh lantai, tangan kuat Arya menyambarnya. Ia dipeluk erat, dibawa ke dalam pelukan yang hangat dan penuh kepanikan. "Rani!" Arya berseru, suaranya penuh cemas. Rani mendongak. Matanya bertemu dengan matanya, tapi kali ini Arya tidak menutupi ekspresinya. Matanya basah. Arya menangis. "Aku minta maaf," bisiknya, suaranya serak. "Aku minta maaf telah menggunakanmu untuk mengisi lubang di masa laluku. Aku minta maaf telah membuatmu merasa seperti alat. Aku tidak pantas mendapatkanmu." Rani tidak bisa menahan diri lagi. Ia memeluk Arya erat, sangat erat, seolah ingin memberitahunya bahwa ia tidak akan pergi. "Aku tidak merasa seperti alat," bisiknya. Aku merasa ditemukan." Arya menghentikan isaknya. Ia menatap Rani, matanya penuh tanya. "Aku tidak tahu kapan ini mulai terjadi," lanjut Rani. "Aku tidak tahu apakah ini benar-benar cinta atau hanya butuh kasih sayang. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak ingin ini berakhir." Arya diam cukup lama. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Aku juga tidak ingin ini berakhir." Dan untuk pertama kalinya, Arya menempelkan dahinya ke dahi Rani, seperti orang tua yang memberkati anaknya. Tapi kali ini, itu terasa lebih dari sekadar perlindungan. Itu adalah sentuhan cinta yang akhirnya diterima. Malam itu, udara terasa berat. Langit gelap tanpa bintang, hanya sesekali diselimuti gema petir yang samar. Rani sedang duduk di ruang keluarga, membaca buku resep yang beberapa hari lalu ia beli. Tapi pikirannya tidak fokus. Matanya terus melirik ke arah tangga, tempat Arya menghilang sejak tadi malam. Ia tidak muncul-muncul. Siti memberitahu bahwa Arya merasa tidak enak badan sejak pagi. Demam ringan, sakit kepala, dan mungkin kelelahan. Biasanya, Arya akan tetap pergi ke kantor meski dalam kondisi buruk, tapi kali ini ia memilih istirahat di kamarnya. Rani menutup buku itu dengan napas panjang. Ia bangkit, menuju dapur untuk membuat teh hangat. Ia mencampurkan madu dan jahe, resep dari ibunya ketika ia masih kecil dan sedang demam. Setelah selesai, ia membawa cangkir itu ke lantai atas. Pintu kamar Arya tertutup rapat. Rani mengetuk pelan. "Masuk," jawab suara serak dari dalam. Ia membuka pintu perlahan. Cahaya lampu tidur menyala redup cukup untuk menunjukkan siluet Arya yang terbaring di ranjang besar, selimut menutup hingga dada. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca karena demam. "Kamu tidak harus datang," katanya pelan. "Aku ingin datang," jawab Rani, mendekat dan meletakkan cangkir di meja kecil di samping tempat tidur. "Ini teh jahe, minumlah." Arya menatapnya sejenak, lalu duduk perlahan. Tubuhnya gemetar sedikit saat ia menerima cangkir dari Rani. "Terima kasih," bisiknya. Rani duduk di tepi ranjang. "Kamu jarang sakit ya?" Arya menghela napas. "Aku selalu menghindari istirahat. Aku lebih suka bekerja sampai lelah. Lebih mudah daripada menghadapi diri sendiri." Rani memperhatikan wajah Arya. Ada rasa sakit di balik kata-katanya. Bukan hanya fisik, tapi jauh lebih dalam. "Dulu, Yeni juga begitu," lanjut Arya tiba-tiba. Suaranya rendah. Dia tidak pernah mengeluh sakit, sampai akhirnya ia benar-benar jatuh. Rani mendongak. Ini pertama kalinya Arya menyebut nama istrinya tanpa dipancing. "Yeni adalah wanita yang kuat," katanya lagi. Pandangan kosong menatap keluar jendela. "Dia dokter anak, sering pulang larut karena jaga pasien. Pernah seminggu berturut-turut ia tidak libur. Aku marah padanya. Aku bilang dia egois karena tidak memikirkan dirinya sendiri. Padahal, dia hanya peduli pada orang lain." Rani diam mendengarkan. "Aku baru menyadari betapa bodohnya aku setelah ia meninggal. Dia sakit, tapi tidak pernah bilang apa-apa. Hingga satu hari, ia kolaps di rumah sakit. Dokter bilang itu tumor otak stadium 4. Sudah menyebar.
tidak bisa dioperasi. Rani menahan napas. Hatinya terasa sakit mendengar cerita itu. Aku tidak sempat mengatakan maaf, lanjut Arya. Suaranya mulai serak. Aku tidak sempat membawanya piknik seperti janji kita dulu. Aku bahkan tidak sempat melihat putri kami tumbuh dewasa. Air, mata mulai turun dari sudut matanya. Anak kami lahir prematur. Kami beri nama Naura. Cepat sekali, hidupnya cepat sekali. Arya menghela napas. 4 bulan setelah Yeni meninggal, Naura juga pergi. Rani menutup mulutnya. Air mata jatuh tanpa sadar. Aku merasa seperti dunia runtuh. Aku kehilangan segalanya dalam waktu singkat. Dan aku tidak punya siapa-siapa lagi. Rani menggenggam tangan Arya perlahan. Tangan itu dingin, gemetar. Aku tidak pernah bisa membuka hati lagi. Setiap kali ada wanita yang mendekatiku, aku selalu membayangkan Yeni. Aku merasa bersalah jika melihat wanita lain. Seperti aku mengkhianati ingatanku padanya. Ia menatap Rani. Matanya penuh penyesalan. Tapi, kamu beda. Kamu tidak pernah menuntut. Kamu tidak pernah marahi aku karena aku pendiam atau keras. Kamu hanya ada. Dan entah bagaimana, itu cukup untuk membuatku merasa tidak benar-benar sendirian lagi. Rani menatap Arya, dadanya sesak. Ia tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak ingin menggantikan mereka, bisiknya. Aku hanya ingin menjadi bagian dari hidupmu yang baru, bukan bayangan masa lalu. Arya diam cukup lama. Lalu, perlahan, ia tersenyum. Senyum yang tidak biasa, tidak dingin, tapi hangat. Penuh harapan. Aku mulai percaya. Kamu bukan pengganti, katanya pelan. Kamu adalah harapan baruku. Rani menelan ludah. Ia menunduk, lalu berkata, kalau begitu, biarkan aku tetap di sini. Biarkan aku merawatmu. Biarkan aku membantu kamu melupakan kesedihan itu. Arya mengangguk pelan. Aku tidak akan menghalangimu. Hari-hari berikutnya, Rani menjaga Arya dengan penuh dedikasi. Ia memastikan Arya makan tepat waktu, minum obat, dan cukup istirahat. Ia bahkan membersihkan kamar Arya, menyetrika bajunya, dan menemani Arya bicara tentang kenangan masa lalu yang kadang membuat pria itu menangis. Tapi Arya tidak lagi menolak cerita itu. Ia menceritakannya dengan tenang, seperti seseorang yang akhirnya bisa menerima bahwa masa lalu memang menyakitkan, tapi tidak harus menghancurkan masa depan. Dan Rani, di tengah semua itu, menjadi sosok yang ia butuhkan. Seorang teman, seorang sahabat, dan mungkin cinta yang datang terlambat. Minggu pagi itu, udara terasa hangat tapi tidak menyengat. Burung-burung berkicau di antara dedaunan rindang yang mengelilingi rumah Arya. Rani sedang duduk di ruang keluarga, membaca buku resep sambil menyeruput teh hangat ketika Siti muncul dengan ekspresi agak tegang. Nona, tamu keluarga Pak Arya akan datang hari ini, kata Siti pelan. Rani mendongak. Oh, siapa saja? Saudara-saudaranya dari Solo. Ada 3 orang, 2 kakak laki-laki dan 1 adik perempuan. Mereka jarang sekali ke sini. Biasanya hanya saat ada acara penting. Rani menelan ludah. Ia belum pernah bertemu langsung dengan keluarga Arya sejak mereka menikah. Hanya sesekali ia mendengar Arya berbicara tentang mereka dalam obrolan santai, tapi tidak banyak informasi yang ia dapatkan. Kamu pikir mereka akan baik-baik saja melihatku? Tanya Rani ragu. Siti tersenyum samar. Mereka punya pandangan sendiri tentang hidup Pak Arya. Tapi kamu sudah menjadi istri sahnya. Jadi saya yakin kamu tidak perlu merasa rendah. Tepat pukul 10, mobil keluarga Arya tiba. 4 orang turun dari 2 mobil berbeda, 3 pria dan 1 wanita. Semua memakai baju rapi, ekspresi serius, dan langkah-langkah percaya diri. Arya menyambut mereka di halaman depan. Ia memakai kemeja putih lengan panjang dan celana hitam. Posturnya tegap seperti biasa. Tapi Rani bisa melihat kerutan di dahinya. Tanda bahwa kedatangan keluarganya kali ini tidak sepenuhnya membuatnya nyaman.
Selamat datang, katanya dingin. Kakak tertua Arya, pria tinggi besar bernama Aditya, maju duluan. Ia menjabat tangan Arya dengan erat. Lama tidak bertemu, Mas. Iya. Silakan masuk. Yang lain mengikuti. Di antara mereka, mata Rani tertuju pada seorang wanita muda berusia sekitar akhir 30-an. Ia cantik, anggun, dan berjalan dengan langkah tegas. Siti memberitahu bahwa dia adalah Lintasari, adik Arya yang paling dekat dengannya, meski hubungan mereka juga tidak selalu harmonis. Saat semua duduk di ruang keluarga, Arya akhirnya berkata, "Ini istriku, Rani." 4 pasang mata langsung mengarah padanya. Rani bangkit dari sofa, mencoba tersenyum sopan. "Senang bertemu Anda semua, terima kasih telah datang." Lintasari adalah yang pertama bicara. Suaranya tenang, tapi nadanya menyiratkan pertanyaan terselubung. "Jadi, kamu istri Arya yang baru?" "Iya, Mbak. Kami menikah beberapa bulan lalu. Aku dengar kabarnya. Cukup cepat. Arya bahkan belum pernah menyebut kamu sebelumnya." Beberapa anggota keluarga lain tersenyum samar. Rani bisa merasakan tekanan di dadanya. Ini bukan pertemuan keluarga biasa. Ini adalah ujian Aditya, sang kakak, ikut bersuara. "Maaf ya Nona, tapi kami cuma ingin pastikan kamu bukan jenis orang yang salah." Rani menahan napas. Arya duduk di sebelahnya, diam, tapi tubuhnya kaku. "Jenis orang yang salah?" Tanyanya hati-hati. "Iya." "Arya, ini rentan dimanfaatkan. Banyak orang yang datang hanya karena hartanya. Jadi kami sebagai keluarga harus waspada." Rani mengepal tangannya di pangkuan. Ia tidak marah, tapi ia tidak suka dinilai tanpa penjelasan. "Saya tidak menikahi Arya karena harta," jawabnya, pelan tapi tegas. "Saya menikahinya karena alasan yang kompleks, tapi bukan demi uang." Lintasari menghela napas. "Aku hanya khawatir. Aku tahu betapa sulitnya Arya melepas Yeni, dan aku takut kamu hanya jadi pengganti yang tidak pantas." Arya akhirnya berdiri. "Cukup." Suara itu tajam. Semua diam. Ia menatap keluarganya satu persatu. "Aku mengundang kalian kemari untuk silaturahmi, bukan untuk menghakimi istriku." "Tapi Arya," kata Aditya, "aku tidak peduli apa yang kalian dengar atau pikirkan. Aku tahu siapa Rani. Aku tahu niatnya. Dan aku tidak akan membiarkan kalian membuatnya merasa tidak diinginkan di rumah ini." Rani menatap Arya, kaget dengan pembelaannya yang begitu kuat. Arya melanjutkan, suaranya lebih tenang tapi tetap tegas. "Dia bukan pengganti siapapun. Dia bukan bayangan masa laluku. Dia adalah bagian dari hidupku yang baru. Dan jika kalian benar-benar peduli padaku, kalian akan menerimanya." Ada jeda panjang. Lintasari akhirnya menunduk. "Maaf Kak, kami hanya khawatir." Arya menghela napas. "Aku tahu, tapi aku baik-baik saja." Setelah itu, suasana mulai cair. Obrolan bergeser ke topik lain. Bisnis keluarga, kenangan masa kecil Arya, dan bahkan humor ringan tentang masa lalu. Rani sempat diajak bicara oleh Lintasari, dan kali ini, nada suaranya lebih ramah. "Kamu kuliah di mana?" tanya Lintasari. "Di Universitas Indonesia, jurusan sastra Inggris. Tapi saya belum bekerja tetap sampai sekarang." "Kenapa tidak cari pekerjaan?" "Masih mencoba. Tapi, saya ingin fokus dulu pada rumah tangga ini." Lintasari mengangguk. "Itu langkah bijak. Arya butuh orang yang sabar dan setia. Aku senang melihat kamu sepertinya punya keduanya." Rani tersenyum tipis. "Terima kasih." Saat malam menjelang dan tamu-tamu sudah pulang, Arya dan Rani duduk berdua di balkon belakang. Langit penuh bintang, angin sepoi-sepoi. "Terima kasih," bisik Rani. "Kamu tidak harus membelaiku sekeras itu." Arya menoleh. "Aku harus, karena kau layak dibela." Rani menatap matanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar menjadi milik Arya. Bukan karena kontrak, bukan karena utang, tapi karena pilihan. Dan untuk pertama kalinya juga, Arya menepuk pundaknya dengan lembut.
bukan sebagai suami formal, tapi sebagai partner sehidup semati. Aku tidak akan membiarkan siapapun meragukanmu lagi, katanya pelan. Rani menelan ludah, lalu tersenyum. Kalau begitu, aku akan berusaha menjadi istri yang pantas kamu bela. Arya balas tersenyum. Senyum yang kecil, tapi penuh makna. Dan di bawah langit malam yang cerah, Rani merasa bahwa ia bukan hanya bagian dari sebuah rumah. Ia adalah bagian dari sebuah keluarga. Pagi itu, udara terasa lebih sepi dari biasanya. Burung-burung tidak berkicau riang seperti hari-hari sebelumnya. Pohon-pohon di taman bergoyang pelan diterpa angin pagi yang dingin. Rani berdiri di balkon kamarnya, menatap langit yang mendung, sambil memeluk tubuhnya sendiri. Ia tahu hari ini adalah hari ke-394 pernikahannya dengan Arya. Besok, kontrak akan habis. Sejak beberapa minggu lalu, ia sudah merasakan perubahan atmosfer rumah. Arya menjadi lebih pendiam dari biasanya. Ia masih menjaga rutinitas, bangun pagi, minum kopi hitam manis, membaca koran, lalu bekerja di ruang kerjanya. Tapi ada sesuatu yang hilang dari gerak-geriknya. Kehangatan yang sempat mereka bangun bersama mulai menguap. Rani mencoba bertanya, sekali, tapi Arya hanya menjawab singkat. Besok kita akan bicara. Dan sekarang, besok itu telah tiba. Sore harinya, Arya mengetuk pintu kamar Rani. Suaranya rendah, tenang, tapi penuh beban. Bisa kita bicara? Rani membuka pintu. Arya berdiri di ambang. Wajahnya datar seperti biasa, tapi matanya penuh penyesalan. Mereka turun ke ruang keluarga. Di meja kopi, Arya meletakkan 2 amplop coklat tebal. Satu berwarna tua, satu lagi sedikit pudar karena usia. Aku sudah siapkan semuanya, katanya. Suaranya serak. Ini dokumen perceraian. Dan ini, ia menunjuk amplop kedua. Ini untukmu. Rani menatap kedua amplop itu tanpa menyentuhnya. Dadanya terasa sesak. Aku tidak bisa membuat keputusan untukmu, lanjut Arya. Karena itu, kamu harus memilih. Kalau kamu ingin pergi, aku akan mengizinkan. Tidak ada dendam, tidak ada rasa marah. Aku hanya minta kamu pulangkan surat itu padaku jika kamu tidak membutuhkannya. Rani menelan ludah. Apa isi surat itu? Arya diam cukup lama sebelum menjawab. Itu curahan hatiku. Sesuatu yang mungkin tidak pantas aku tuliskan, tapi aku butuh kamu tahu. Sebelum semua ini benar-benar berakhir. Rani menatap Arya. Matanya berkaca-kaca. Jadi, kamu benar-benar ingin ini berakhir? Arya menggeleng pelan. Tidak, tapi aku juga tidak punya hak untuk memintamu tetap di sini. Kenapa tidak? Rani berseru, suaranya gemetar. Kenapa kamu selalu bilang begitu? Kenapa kamu selalu merasa tidak pantas mendapatkan hal-hal baik? Arya menunduk. Karena aku pernah gagal melindungi orang yang kucintai, Yeni dan Naura. Mereka pergi karena aku lengah. Dan Irwan, aku biarkan jatuh karena ego. Aku takut kalau aku mencoba mempertahankanmu, aku malah akan melukaimu. Rani menatap Arya, dadanya naik turun cepat. Ia tidak marah. Ia hanya sedih. Kamu pikir aku tidak takut? Bisiknya. Aku juga takut. Aku takut kalau kamu akan meninggalkanku. Takut kalau kamu hanya melihatku sebagai pengganti ibuku. Tapi meski begitu, aku tetap di sini. Karena aku percaya bahwa kita bisa saling melengkapi. Arya mendongak, matanya basah. Aku tidak tahu apakah ini cinta, lanjut Rani. Aku tidak tahu apakah hubungan kita bisa bertahan dalam waktu panjang. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak ingin hidupku berlanjut tanpamu. Arya diam, napasnya tersendat. Lalu, perlahan ia berkata, kalau kamu memilih tetap di sini, aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Rani menatap matanya. Kalau begitu, aku tidak akan membuka amplop itu hari ini. Aku akan tunggu sampai aku siap. Tapi aku juga tidak akan menandatangani dokumen perceraian.
Arya menatap amplop pertama. Lalu, dengan tangan gemetar, ia mengambilnya dan menyimpannya kembali ke dalam tas kulitnya. "Aku akan simpan ini," katanya pelan, "selama setahun lagi. Jika suatu hari kamu merasa ini semua salah, kamu bisa mengambilnya dan pergi. Aku tidak akan menghalangi." Rani menghela napas panjang. "Aku harap aku tidak perlu membukanya lagi." Arya mengangguk. "Aku juga." Mereka duduk dalam sunyi cukup lama. Hanya suara angin yang masuk dari celah jendela dan detikan jam dinding yang terdengar jelas. Lalu, untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, Arya mengulurkan tangan dan menyentuh pipi Rani. Sentuhan lembut, hangat, dan penuh makna. "Aku tidak pernah berani bermimpi akan merasakan ini lagi," bisiknya. Rani menutup mata, menikmati sentuhan itu. "Aku juga." Malam itu mereka makan, malam bersama. Tidak banyak kata yang terucap, tapi suasana terasa nyaman. Arya bahkan tersenyum saat Rani bercerita tentang kenangan masa kecilnya bersama ayah. Setelah selesai makan, mereka duduk di ruang keluarga, menonton film lama yang Arya putar dari koleksi DVD milik istrinya dulu. Film roman holiday, favorit Yeni. Tapi kali ini Arya tidak menangis. Ia hanya duduk di samping Rani, tangannya berada di atas sofa, dekat bahunya. Rani bersandar sedikit ke arahnya, merasakan kehangatan yang ia cari selama ini. Film berakhir. Arya mematikan televisi. "Terima kasih," kata Rani pelan. "Untuk apa?" "Untuk tidak melepaskanku." Arya menatap matanya. "Terima kasih karena kau tetap di sini." Dan untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi berbicara sebagai suami istri kontraktual. Mereka berbicara sebagai dua jiwa yang akhirnya menemukan tempat untuk pulang. Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk melalui tirai tipis jendela kamar. Rani terbangun perlahan, masih merasakan hangat selimut dan aroma kayu manis yang biasa Arya semprotkan di baju tidurnya. Ia menggeser tubuhnya sedikit ke samping dan mendapati tempat tidur sebelahnya kosong. Tapi ini bukan lagi pagi yang menegangkan seperti dulu. Ia tahu Arya pasti sudah bangun lebih awal, mungkin sedang membaca koran atau minum kopi di balkon belakang. Rani bangkit pelan, memakai kardigan rajutan yang ia tinggalkan di ujung ranjang, lalu turun ke lantai bawah. Suara lembut piano dari ruang keluarga membuatnya berhenti sejenak. Arya sedang bermain piano. Irama lagu itu lambat, syahdu, penuh emosi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini adalah pertama kalinya Rani mendengarnya memainkan alat musik itu sejak mereka tinggal bersama. Biasanya, piano besar di sudut ruangan itu hanya menjadi pajangan, terlalu sunyi untuk sebuah rumah yang dulu begitu dingin. Rani memutuskan untuk tidak mengganggu. Ia duduk di ambang pintu, memandangi punggung Arya yang tegak, tangannya bergerak pelan di atas tuts. Lagunya berakhir dengan nada rendah yang membuat dadanya sesak. Arya diam cukup lama, seolah masih merasakan getaran dari not-not. "Terakhir, kamu belum sarapan," katanya tanpa menoleh. "Aku juga tidak lapar," jawab Rani tenang. "Tapi aku ingin bicara." Arya akhirnya berdiri, berbalik menghadapnya. Matanya teduh, tapi ada penasaran di sana. "Aku membuka suratmu," kata Rani pelan. Wajah Arya langsung berubah, tidak marah tapi ragu. "Kapan?" "Semalam, setelah kamu tidur." Arya menunduk, tangan gemetar menyentuh saku celananya. "Aku tidak menyangka kamu akan membukanya hari ini." "Surat itu sangat menyentuh," bisik Rani. "Aku tidak tahu kamu bisa menulis hal-hal seindah itu." Arya menghela napas panjang. "Itu semua benar, tidak ada dusta di dalamnya." Rani mendekat, menatap matanya. "Kamu bilang kamu mencintaiku, bukan karena kenangan pada ibuku, bukan karena rasa bersalah pada ayahku, tapi karena aku, Rani." Arya mengangguk pelan. "Karena kamu adalah orang yang berhasil membuatku percaya bahwa hidupku belum selesai. Kamu adalah cahaya yang datang saat aku pikir gelap sudah permanen." Air mata hampir saja jatuh dari mata Rani, tapi ia menahannya, lalu berkata,
Kalau begitu, izinkan aku tetap di sini. Bukan sebagai istri kontrak, bukan karena utang, tapi karena aku juga mencintaimu. Arya menahan napas. Jika kamu masih ragu, jika kamu masih takut, itu wajar, lanjut Rani. Tapi jangan biarkan ketakutan itu menghalangimu melihat apa yang sudah kita miliki. Kita bukan hubungan yang sempurna, tapi kita punya waktu untuk memperbaikinya. Bersama. Arya diam cukup lama. Lalu dengan langkah perlahan, ia mendekat dan memeluk Rani erat. Sangat erat, seolah-olah ia takut kehilangan Rani lagi. Terima kasih, bisiknya di telinga Rani. Terima kasih karena kau tetap di sini. Beberapa jam kemudian, mereka duduk di meja makan dengan amplop kedua masih di atas meja. Surat itu sudah dibaca oleh Rani, dan kini ia menyerahkan kembali padanya. Aku tidak perlu menyimpannya, katanya, karena aku sudah tahu isinya, dan aku tidak akan pergi. Arya menerima surat itu dengan tangan gemetar. Ia menyimpannya kembali ke dalam amplop, lalu menaruhnya di rak buku di ruang keluarga, di antara foto-foto lama keluarganya. Ini bagian dari masa lalu, katanya. Tapi aku harap ini juga bisa menjadi pengingat bahwa aku pernah gagal, pernah takut, tapi akhirnya menemukan cinta yang baru. Rani tersenyum. Dan kali ini, aku tidak akan pergi. Arya menatap matanya. Untuk pertama kalinya, senyumnya benar-benar sampai ke matanya. Hangat. Jujur. Kalau begitu, mari kita mulai dari sini. Bukan sebagai suami istri karena kontrak, tapi sebagai dua orang yang saling memilih. Hari-hari setelah itu terasa lebih ringan. Rumah yang dulu dingin dan sepi kini terasa hidup. Arya mulai lebih sering pulang tepat waktu. Mereka makan malam bersama, menonton film. Bahkan sekali Arya mengajak Rani ke taman kota untuk piknik sederhana. Siti mulai tersenyum lebih sering. Bahkan Mbak Lintasari, adik Arya, beberapa kali mengirim pesan baik untuk Rani, mengajaknya bertemu, dan menjalin hubungan keluarga yang lebih baik. Arya juga tidak pernah lagi menyebut dokumen perceraian. Amplop itu disimpan di brankas, tapi kunci gemboknya ia berikan kepada Rani. Kamu yang pegang, katanya. Kalau suatu hari kamu merasa ini semua salah, kamu bebas pergi. Rani hanya tersenyum, lalu menyimpan kunci itu di laci meja riasnya. Tidak hilang, tapi tidak digunakan. Pada satu malam yang tenang, Arya dan Rani duduk di balkon belakang, memandangi bulan yang purnama. Angin malam membawa aroma bunga Kamboja dari taman depan. Aku pernah membayangkan hidupku akan selamanya sendirian, kata Arya pelan. Setelah Yeni dan Naura pergi, aku merasa seperti kapal yang kehilangan arah. Tapi sekarang aku punya tujuan lagi. Rani menatapnya. Aku juga. Setelah orang tua meninggal, aku merasa tidak punya tempat lagi untuk pulang. Tapi ternyata, ia menepuk tangan Arya yang berada di sandaran kursi. Rumah itu bukan tempat, tapi orang yang kau genggam. Arya menatap matanya. Lalu, dengan gerakan perlahan, ia menggenggam tangan Rani. Kalau begitu, aku akan pastikan tangan ini tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Rani tersenyum. Dan aku juga tidak akan pernah melepaskanmu. Mereka duduk dalam diam cukup lama. Tangan mereka tetap tergenggam. Hati mereka akhirnya bersatu. Di bawah langit malam yang cerah, cinta mereka bukan lagi tentang utang, kontrak, atau kesedihan masa lalu. Tapi tentang harapan, tentang pemulihan, tentang keluarga yang baru saja dimulai.